Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Komaria dari kelas 5 TBIA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu perbedaan peran guru dari model kurikulum administratif, grassroots, dan juga campuran atau ekletik. Untuk model yang pertama yaitu administratif, ini bersifat line staff atau top to bottom. Jadi semua ide dan pengembangan atau ide gagasan pengembangan suatu kurikulum datangnya dari tokoh administrator. Dan guru itu hanya sebagai implementer suatu kurikulum yang sedang dibentuk dan juga hanya sebagai penyusun serta pelaksana program semester dan juga program tahunan. Untuk model kurikulum yang kedua yaitu grassroots, bisa dilihat dari namanya. Grassroots berarti akar rumput, jadi upaya pengembangan kurikulum model grassroots datangnya dari bawah, dari unit terkecil ke terbesar. Jadi model ini sifatnya lebih demokratis karena melibatkan unit terkecil ke yang paling besar. Dan di sini peran guru sangat penting karena guru terlibat langsung dalam revisi kurikulum dan juga guru bebas memberikan ide, tujuan, dan juga evaluasi dari suatu kurikulum. Dalam prinsip model grassroots ini mengatakan bahwa the curriculum will improve only as the competence of teachers improve. And of course, the professional competence of teachers will improve only as the teacher become involved personally in the curriculum revision. Jadi sudah sangat jelas jika kurikulum itu akan bertambah baik kualitasnya jika kompetensi profesional guru pun bertambah baik, dan kompetensi profesional guru bisa bertambah baik jika guru itu terlibat langsung dalam melakukan kurikulum revisi atau revisi kurikulum, perbaikan kurikulum. Untuk model yang ketiga yaitu model ekletik atau campuran. Di sini terdapat pembagian administratif yaitu antara pimpinan, guru, dan juga siswa. Jadi ketiganya memiliki peran besar dalam mengembangkan suatu kurikulum karena ketiganya memiliki kebebasan memberikan suatu ide untuk mengembangkan suatu kurikulum. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua yaitu pengertian kurikulum Merdeka Belajar, urgensinya bagi pendidikan Indonesia, dan juga kelemahan dan keunggulannya. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan konsep yang digagas oleh Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim sebagai wujud dari implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai tujuan belajar yang mana harus memerdekakan manusia. Kurikulum Merdeka Belajar juga merupakan gebrakan dalam menyikapi penilaian PISA, Program for International Students Assessment, di mana di tahun 2019 Indonesia menduduki posisi ke-6 paling bawah untuk bidang matematika dan juga literasi. Dan kurikulum Merdeka Belajar juga merupakan wujud untuk meningkatkan karakter dan juga kompetensi individu agar lebih mandiri. Urgensinya bagi pendidikan di Indonesia itu kurikulum Merdeka Belajar menyiapkan individu dalam bersaing di dunia kerja dan dunia industri. Lalu ada juga kurikulum Merdeka Belajar itu mewujudkan digitalisasi sekolah yang berbasis digital. Nah, yang ketiga, memerdekakan pemikiran pastinya, yang diusung dari kata merdeka belajar. Memerdekakan pemikiran maksudnya di sini bahwa siswa dan guru itu memiliki kebebasan dalam memilih bidang studi yang mereka sukai, dan juga guru sebagai fasilitator murid untuk belajar. Nah, selanjutnya kurikulum Merdeka Belajar juga merupakan wujud untuk meningkatkan sumber daya manusia sekolah. Keunggulannya kurikulum Merdeka Belajar ini mewujudkan kemudahan dalam proses belajar mengajar untuk lebih mengeksplor diri. Nah, yang kedua keunggulannya yaitu tidak adanya ketimpangan antar individu terkait proses dan juga hasil belajar. Maksudnya di sini proses itu dalam proses pembelajaran dan hasil belajar itu nilai-nilai rapot, misal
rankingan dan sebagainya itu tidak ada untuk di kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan untuk kekurangannya, masih belum meratanya sarana dan prasarana, khususnya untuk wilayah 3T. Dan juga yang kedua, kekurangannya siswa sekolah itu masih dijadikan sebagai objek penerima, bukan sebagai subjek atau orang yang melakukan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk siswa yang kurang mampu itu mereka merasa terbebani akan biaya karena urgensi dari kurikulum Merdeka Belajar ini tadi digitalisasi sekolah. Jadi mereka juga memerlukan handphone, laptop dan sebagainya. Dan untuk siswa yang mengalami keterlambatan belajar akan merasa sulit dalam menangkap materi pembelajaran. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mengapa seorang guru membutuhkan RPP? Karena RPP itu merupakan acuan bagi guru dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirangkai sebelumnya. Nah, untuk komponen-komponen inti RPP menurut standar teoritis yaitu Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang berisi pertama identitas meliputi kelas, lalu ada juga mata pelajaran, semester, dan juga alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi inti, ketiga, kompetensi dasar, keempat, indikator pencapaian kompetensi, yang kelima, materi pembelajaran, yang keenam, kegiatan pembelajaran, yang ketujuh, penilaian pembelajaran dan remedial, lalu yang kedelapan, media, bahan, alat, dan juga sumber belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어느 날